Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Mariska Lubis. Dan kali ini saya berada dengan Pak Anton Susanto dari Galeri GSPI Popo Iskandar yang berada di daerah Ledeng Setiabudi, Kota Bandung. Dan beliau, saya senang banget ketemu karena beliau adalah cucu langsung dari pelukis Indonesia yang terkenal di era lampau, Popo Iskandar. Mungkin banyak yang nggak kenal nih, tapi buat saya beliau ada legenda dan tentunya kalau angkatan saya masih banyak yang kenal ya. Saya sebagai pecinta lukisan rasanya seneng banget nih, udah lama nggak melihat lukisannya beliau gitu loh. Boleh cerita nggak kenangan dirimu sebagai cucu almarhum legendaris pelukis Indonesia? Yang paling saya ingat itu sebenarnya adalah attitude kerja beliau gitu ya. Jadi pada saat saya mulai kuliah di seni rupa, saya sering melihat ternyata di usia beliau yang udah senior itu bangun tidur itu rutin melakukan aktivitasnya itu pagi-pagi setelah sarapan itu melukis sampai siang, terus nanti setelah istirahat siang itu melukis lagi, sore-sore nanti di malam hari menjelang maghrib itu sambil kadang-kadang bikin coretan gitu ya. Terus malam-malam saya suka melihat dari jendela itu ternyata kadang-kadang udah lagi baca juga. Jadi bahkan di usianya yang sampai memasuki masa pensiun, tingkat produktivitas itu masih tetap tinggi gitu. Dan itu kan saya pikir wah yang udah senior gitu aja sangat produktif gitu ya, masa yang masih muda itu saya nggak ini ya nggak jadi ingin termotivasi untuk bisa lebih giat lagi gitu. Itu yang saya lihatin. Jadi dimanapun berada dia, kalau pergi kemana-mana bikin gambar gitu ya, kalau jalan-jalan kemana itu bikin lukisan gitu. Jadi ya hampir setiap saat itu dilalui dengan selalu bikin karya. Nah, yang saya banyak tangkap juga dari almarhum kakekmu ini adalah beliau banyak eksperimen. Iya. Apalagi di warna. Boleh cerita nggak? Soalnya itu yang bikin aku tertarik sama lukisan beliau. Jadi salah satu eksperimen beliau itu adalah bagaimana dia mengeksplorasi ada 3 tema lukisan yang sering banget atau dikenal banget dengan lukisannya Popo Iskandar ya. Itu ada tema tentang kucing, tema tentang macan, sama tema tentang ayam jago. Dia bereksperimen dengan berbagai, dari 3 tema itu dia kemudian bereksperimen terhadap berbagai bentuk peluang-peluang visualisasinya itu sangat kaya gitu. Makanya lukisannya bisa sangat banyak mengolah 3 tema utama itu, tapi kemudian tantangannya bagaimana dia tidak terjebak untuk mengulang lukisan yang sama. Jadi ayam bisa banyak, tapi nggak ada ayam yang sama gitu. Macan bisa warnanya banyak, juga bisa yang. Dan ternyata juga kalau kita setelah saya membongkar-bongkar lagi arsip-arsip gitu ya, data-data itu ternyata memang nggak cuma di lukisan aja. Jadi beliau itu juga sempat bikin karya-karya patung gitu, bikin karya-karya grafis gitu ya, itu juga bagian dari eksperimennya. Terus ada juga yang sedang saya kumpulkan itu arsip-arsip tentang karya-karya yang dibuat untuk cover buku. Jadi beliau itu banyak bikin cover buku dari zaman Budaya Jaya pertama kali terbit, terus di era Pustaka Jaya itu juga banyak cover-cover buku yang covernya itu dibuatnya sama Popo Iskandar. Itu yang sekarang lagi kita kumpulkan lagi arsip-arsipnya. Nah, itu kayaknya harus dibukukan nih. Iya, kebetulan sempat dibuat jadi sebuah penelitian juga, ada skripsi yang magang di sini mengelola perpustakaan kami itu, dan salah satu yang magang itu membuat skripsinya itu adalah tentang cover-cover buku yang dibuat oleh Popo Iskandar. Jadi ada sebagian cover buku yang sudah dibuat ke dalam penelitian, dijadiin skripsi. Nah, kalau dirimu sendiri akhirnya menjadi seniman, belajar seni, apa karena pengaruh dari kakek apa gimana? Iya ya, itu pengaruhnya besar karena dari kecil juga saya hidup di lingkungan yang
berdekatan gitu dengan beliau gitu ya. Jadi sehari-hari aktivitas yang saya lihat juga mungkin itu aktivitas melukis, dan karena saya juga dari kecil tinggalnya juga di area sini, jadi sehari-hari yang dilihat itu lukisan karya-karya Kopu Iskandar gitu ya. Itu kan banyak ada banget ratusan banget gitu yang terpajang gitu, dan itu jadi pemandangan sehari-hari. Jadi kalau kita lihat dinding yang kosong tuh jadi kayaknya aneh gitu ya, kok kosongnya dinding gitu. kayaknya gemes ya. Nah itu juga kemudian yang jadi ini mungkin ya, sadar tidak sadar itu jadi motivasi saya kemudian untuk memilih sekolah yang sama juga gitu dengan kakek saya untuk belajar seni rupa dan belajar melukis. Nah, untuk di era saat ini ya boleh dibilang banyak yang komplain bahwa sekarang itu adalah era instan, ya kan? Oke, melukis tapi kebanyakan juga melukisnya bukan melukis atau menggambar pun bahkan udah males pakai kertas, pakai kanvas, udah males. Kebanyakan membuatnya pakai animasi semua, aplikasi. Nah, menurutmu gitu ya, dari keluarga pelukis dan lain sebagainya ini, kebayang nggak ke depannya apakah yang seperti ini yang kita buat ini atau yang dari sebelum-sebelumnya ini akan hilang, terhapus oleh teknologi atau tidak? Sebenarnya sih kalau lukisan konvensional ini sekarang jadi lukisan tradisional sebenarnya. Iya, tradisional. Sekarang zamannya sudah semakin beralih. Tapi kalau kita lihat aja usia dari proses berkaryanya dari eranya Leonardo da Vinci itu sudah sekitar 500 tahun. Artinya tradisi melukis modern ini sudah berlangsung udah melewati 5 abad gitu ya. Bisa dianggap sudah survive melewati berbagai zaman sebenarnya, dan bukan tanpa perkembangan di dalamnya. Jadi sudah terjadi banyak perubahan, dan saya rasa sekarang ada perkembangan teknologi itu juga mungkin jadi alternatif bagaimana orang-orang kemudian ada yang memilih teknologi itu untuk kemudahan untuk membuat karyanya, tapi juga ada kemudian orang-orang yang tetap menggunakan jalur yang sifatnya lebih konvensional, lebih tradisional, karena sebenarnya itu juga menawarkan hal yang berbeda juga. Pada saat kita melihat sebuah karya drawing misalnya yang freehand dengan karya drawing yang digital yang sebagian besar kecenderungannya lebih gayanya itu kayak animasi gitu ya, gambarnya lebih ke gambar animasi, itu kan cara kita mengapresiasinya juga akan sangat berbeda. Rasa yang sampainya juga akan sangat berbeda juga gitu. Walaupun untuk pada zamannya gitu, mungkin gambar-gambar itu juga akan dikonsumsi oleh generasi pada zamannya. Tapi saya rasa sih pada saat karya-karya yang sifatnya tradisional ini sudah melampaui waktu sampai ke 500 tahun, mungkin dia akan terus menemukan jalan untuk tetap bisa eksis. Karena pengalaman membuat karya ini itu juga tetap sebuah hal yang berbeda pada saat kita berkarya melukis di atas kanvas dengan melukis di atas layar komputer beda ya. Gitu, itu juga pengalamannya beda. Ekspresi yang tertuang juga itu juga akan berbeda juga. Jadi memang seni lukis khususnya gitu, dia sudah jadi sebuah dunia yang tersendiri juga gitu. Yang orang masuk ke dalam dunia itu yang kemudian dia bisa berinteraksi dan hidup dengan apa yang sudah tumbuh ada di situ. Terus di sini kan sering banyak ada pameran ya, dan bukan hanya pameran lukisan ya, ada pentas teater dan lain sebagainya. Boleh tahu nggak, mungkin kayak orang seperti saya gitu, saya pengen pameran nih, ada gambar, ada lukisan, ada buku, ada foto dan lain sebagainya, karena grafis aku pun membuat gitu ya, dan ada banyak banget juga yang aku buat. Itu kira-kira gimana caranya biar pada tahu ya? Jadi sebenarnya lembaga ini juga bertransformasi. Dari pertama kali berdiri itu tahun 79 ya. Kopu Iskandar itu menginisiasi tempat ini tahun 79 dengan membuka tempat ini menjadi sebuah
studio yang orang bisa melihat bagaimana seorang pelukis itu berkarya, tapi juga menjadi sebuah galeri dan museum bagaimana kemudian karya-karya itu dikoleksi dan bisa diapresiasi oleh publik. Pas tahun 2000 kita merubah namanya jadi Kriya Seni Popo Iskandar. Kebetulan di tahun itu juga Popo Iskandarnya meninggal. Jadi kita konsep tentang studio, orang bisa melihat karya pelukis berkarya langsung di situ kan jadi nggak ada ya, karena pokoknya udah nggak ada, dan kita jadi museum sama galeri. Museum itu fungsinya saat ini kita mendisplay karya-karya Popo Iskandar supaya masyarakat bisa tetap mengakses. Karena kalau di seni rupa sama seni musik itu berbanding terbalik. Iya. Kalau musik semakin terkenal karyanya, semakin laku lagunya, semakin banyak yang suka, kita semakin gampang dapat. Mau di jalan ada yang nyanyiin benar gitu ya, datang ke kafe, datang ke mall, datang, semua lagunya mudah didapat. Bahkan di aplikasi-aplikasi kita bisa download dan bisa streaming itu bisa. Tapi kalau karya-karya seni rupa atau lukis itu berbanding terbalik, semakin bagus karyanya, biasanya publik itu semakin susah mengakses. Semakin disembunyikan karena harganya makin mahal. Karena yang bagus itu biasanya dikoleksi. Iya. Yang dikoleksi udah jadi milik pribadi, itu kan nggak bisa semua orang lihat. Nggak bisa semua orang seenaknya aja gitu lihat. Nah, makanya salah satu fungsi tujuan dari museum itu bagaimana caranya masyarakat itu masih bisa melihat karya-karya Popo Iskandar, karena yang sudah dikoleksi oleh pribadi itu kan nggak semuanya bisa dilihat gitu. Nah itu yang kita pertahankan. Sementara selain itu juga Popo Iskandar itu juga punya visi bagaimana mengembangkan seni rupa, karena sepanjang karir hidupnya itu juga selain melukis, beliau itu kan menulis dan juga mengajar. Ya. Jadi naluri untuk mendidiknya, naluri untuk mengembangkan seni rupa itu selalu menjadi salah satu visinya, dan itu yang kita pertahankan, sehingga di sini juga kita membuka kesempatan untuk terjadinya peristiwa-peristiwa kesenian gitu ya, hadirnya peristiwa-peristiwa kesenian, tidak cuma pameran lukisan aja, kita ada workshop juga, ada pertunjukan juga gitu ya, jadi beragam lah. Bahkan festival performance art juga kita sempat terlibat juga untuk menyelenggarakan di sini. Dan sekarang untuk bisa bekerja sama untuk program di sini, biasanya sih kita kerjasama program itu dengan mengajukan kerjasama programnya, konsep programnya mau seperti apa, nanti kita bahas bersama, visibilitasnya akan seperti apa gitu ya, kegiatan tersebut dilaksanakan. Kalau secara konsep kurasinya itu sudah sesuai, kemudian alokasi waktunya juga sudah sesuai, mungkin kita bisa lanjut sama persiapan produksi dari program itu. Ya, soalnya gini, kami dari Tintamas, saya kebetulan founder dari Mariska Institute, dan juga dari Tintamas ini adalah sebuah media yang kami coba bangun khusus untuk orang berkarya, bukan berita. Baik dalam tulisan, mau gambar, dari anak-anak sampai yang tua pun silahkan gitu ya, mau itu bikin puisi dan lain sebagainya. Nah, saya kepikiran aja gitu ya, pengen banget ya bikin di sini melukis bareng gitu ya. Kebetulan kita juga ada grup sahabatnya para guru nih, para guru se-Indonesia gitu. Ini kan juga deket sama UPI ya. Kita ajak menggambar, kita ajak melukis, kita ajak menulis bareng di sini, lalu langsung dipublikasikan gitu kan, kayaknya seru ya. Ada juga komunitas namanya KLBI SII, itu pimpinan Profesor Haryono Suyono, itu juga mereka para lansia yang aktif sekali berkarya gitu ya. Kayaknya seru ya kalau misalnya kita ajak. Iya, seru banget. Bahkan sebenarnya ada program juga yang sempat kita bikin tahun 2015 itu, acaranya itu Popo Iskandar Writing Competition. Jadi itu kompetisi menulis yang khusus untuk guru. Dan dulu kita mengundang guru-guru, itu open submissionnya itu se-Jawa Barat. Nah, si pesertanya lumayan, lebih dari setengah kota kabupaten yang ada di Jawa Barat itu terlibat berpartisipasi gitu. Kita sempat membuat itu dan
mungkin itu juga nanti bisa berlanjut lagi ya Yuk, program-program seperti jadi itu. gini, karena gini, kami ada program satu sekolah satu buku, satu kampus satu buku. Jadi kami mengajak para guru, bukan hanya guru sebetulnya, murid, juga para orang tua. Saya ajarkan menulis gitu ya, teman-teman ajarkan menulis. Karena ya memang mungkin karena saya juga didikan orang dulu gitu ya. Jadi kayaknya itu penting banget, dan kebetulan saya juga banyak mengajar dari Aceh sampai ke Papua, saya banyak mengajar. Saya pikir yuk kalau misalnya ada kompetisi dari Papua Iskandar menulis kerjasama, yuk kita Ya, bikin itu juga yuk sangat menarik untuk soalnya. para guru yuk. Soalnya sebenarnya figur Koko Iskandar juga jadi saat kita beres-beres arsip data, waktu kita terbitin lagi buku Koko Iskandar, kita tuh kumpulin lagi tulisan-tulisan yang dibuat sama Koko Iskandar. Jadi Koko Iskandar itu juga selain melukis, dia itu sangat produktif bikin tulisan. Nah, itu that's the point. Ini yang mau saya sebenarnya mau bilang. Jadi dulu, ketika saya sempat di Femina, dan saya memang dari dulu senang lukisan, dan keluarga saya juga banyak koleksi lukisan dan sebagainya. Yang saya tahu, pelukis-pelukis besar Indonesia di masa lalu, termasuk Koko Iskandar, adalah penulis. Iya. Jadi dari tahun Ingat ya, pelukis-pelukis besar di masa lalu, termasuk Koko Iskandar, adalah menulis, karena dari sanalah dan mengajar menulis. Betul? Iya, jadi beliau sudah aktif membuat tulisan itu dari tahun 57. Jadi lulus kuliah itu tahun 58 ya, dan tahun 57 itu tulisan pertamanya dimuat di media massa dulu. Ada medianya Siasat punyanya Pak Ramadan KH gitu dulu ya. Itu pertama kali terbit, kemudian aktif menulis sampai usia pensiun masih tetap menulis. Exactly. Jadi kalau That's the key. dikumpulkan gitu ya selama 30 tahun tulisannya udah ratusan. Mungkin lebih banyak dari lukisannya kalau menurut saya, walaupun yang kecil-kecil ya, catatan-catatan kecilnya ya. Iya, banyak banget di arsip kita itu juga banyak ya catatan-catatan di harian, bahkan di buku yang terakhir kita terbitkan itu juga ada beberapa catatan harian yang kita muat jadi konten dari buku tersebut, karena itu juga jadi salah satu bagian dari pemikiran Koko Iskandar yang mungkin tidak dipublikasikan secara luas, tapi mungkin itu juga menarik untuk disampaikan. Nah ini ya key-nya buat saya ya. Banyak orang soalnya yang tidak berpikir korelasinya antara melukis, antara musik, antara karya seni yang lain, bahkan antara teknologi tidak ada kaitannya dengan menulis. Ini menjadi satu bukti ya, pelukis besar sekelas Koko Iskandar pun menulis, mengajar menulis, dan dari sanalah beliau bisa menuangkan bukan hanya kreasi dan imajinasinya ya, tetapi juga berbagi ilmu. Betul? Iya, karena yang jadi tulisannya itu juga, jadi sebenarnya gitu, kalau di dalam lukisan dia membuat sebuah perimeter sendiri ya, ada tema-tema yang sengaja dijaga untuk dibuat dalam lukisan. Tapi kalau kita lihat lagi nanti arsip tulisannya, justru pikirannya itu lebih berkelana lebih jauh di dalam tulisan, karena yang ditulis itu sebenarnya yang dibuat di media massa itu kan nggak cuma tentang seni rupa. Betul. Jadi dia melukis tentang pendidikan, budaya, tentang kesehatan, tentang budaya, tentang sastra juga, yeah. Dia banyak menulis juga. Jadi yeah. Nggak melulu soal seni rupa. Jadi apapun jadi bisa ditulis. Apapun bisa ditulis. Jadi inilah bukti ya bahwa apa yang bukan cuma saya loh yang berpikiran seperti ini, ternyata dari zaman dulu, dan buktinya memang seorang Koko Iskandar pun demikian. Oke. Saya pikir kita harus bicara lebih lanjut lagi, bikin program lebih banyak lagi nih. Kayaknya seluruh bakalan nyambung dengan programnya kita ya. Karena Mariska Institute sendiri adalah saya bangun adalah sekolah untuk menulis. Khusus sekolah untuk menulis dan menganalisa tulisan. Menarik ya? Iya menarik ya. Dan saya juga menggambar. Saya mencoba memberikan gambar-gambar yang baru, yang kemudian dijadikan batik dan lain sebagainya. Awalnya memang dari ya, oke.
Nanti kita lanjutkan lagi. Saya mau masuk ke di sesi berikutnya. Saya akan berbincang dengan Pak Anton soal pameran lukisan yang sekarang ada di sini adalah lukisan para lansia. Keren ya pokoknya. Ya, nanti kita lanjut lagi.